Gawat, peringatan Prabowo. Indonesia bisa bernasib sama seperti Ukraina. Ini ramalan Prabowo tentang perang generasi ke-6. Analis pertahanan dan militer, Koni Rahakundini Bakri, memperingatkan Indonesia bisa bernasib sama seperti Ukraina. Pasalnya, apa yang terjadi di Ukraina saat ini tidak menutup kemungkinan juga bisa dialami oleh Indonesia. Kita mesti belajar banyak dari posisi Ukraina dan Rusia hari ini, karena Indonesia sama posisinya, ucap Koni Rahakundini Bakri, Selasa 1 Maret 2022. Dia pun membeberkan alasan mengapa Indonesia bisa bernasib serupa dengan Ukraina yang saat ini tengah berperang dengan Rusia. Contoh hari ini Indonesia. Makanya saya bilang, dalam konteks Ukraina dan Rusia, saya mau tarik ke Indonesia. Bedanya apa kita sama Rusia hari ini? Ujar Koni. Menurutnya, Indonesia dikelilingi oleh negara-negara yang membentuk kerjasama pertahanan, yakni Five Power Defense Agreements atau FPDA and the Quad. FPDA merupakan kerjasama yang digalang oleh negara-negara bekas jajahan Inggris atau Commonwealth yang beranggotakan Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia. Sedangkan The Squad adalah 4 negara di kawasan Indo-Pasifik, yakni Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Kita dikelilingi FPDA dan Singapura, ada Malaysia, ada Australia, ya kan? Kita dikelilingi Quad, ada India, ada Jepang, ada Australia lagi, ada UK. Kita dikit lagi AUKUS, tutur Koni. Dia pun menekankan bahwa Indonesia sebenarnya dikepung oleh negara-negara yang menjalin kerjasama tersebut. Nah, ini kan semua sebenarnya punya root sama. Mereka bukan keluarga dong, kalau kita mau tarik akarnya. Jadi, sekali dia bergabung, interoperabilitas. Tinggal menggabungkan itu semua. Ya, artinya kita dikepung. Kita lihat saja kita. Di sini Australia, di situ Filipina. Di sini siapa kan? Coba posisinya, kata Koni. Selain itu, kemungkinan adanya perpecahan di antara Indonesia juga menjadi alasan mengapa Ibu Pertiwi bisa bernasib serupa dengan Ukraina. Yang kedua, posisinya Ukraina hari ini coba. Kita lihat Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Memang, Indonesia Barat belum pro Cina. Nggak ada yang mau lihat Indonesia Barat rasa Cina. Tapi, coba perhatikan Indonesia Timur. Saya baru jalan-jalan kira-kira beberapa bulan yang lalu. Hampir semua daerah Indonesia Timur. Ketika saya bertemu mereka, mereka bilangnya kami penduduk Pasifik, ujar Koni. Dia menambahkan bahwa wilayah dari Maluku sampai ke Papua merasa bahwa mereka adalah keluarga Pasifik dan bukan Indonesia. Jadi, menurut saya, ini kalau kita biarkan, ini akan terjadi sama seperti nanti di Ukraina, di sisi timur. Apalagi, sekarang ada AUKUS di sini kan? Ada Australia begitu, tutur Koni. Oleh karena itu, ini ramalan Prabowo tentang perang generasi ke-6. Ketegangan geopolitik di Ukraina Timur akhirnya pecah menjadi perang dahsyat. Rusia mengerahkan kekuatan militer penuh untuk membombardir Ukraina. Serangan telah memasuki hari kelima dengan ratusan orang jadi korban. Perang fisik itu bukan satu-satunya terjadi di era modern. Paling mutakhir sebelum ini yaitu pertempuran di Afghanistan maupun Suriah. Pecahnya serangan antara kelompok maupun negara pernah menjadi pandangan tersendiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, seiring kecanggihan teknologi, dunia akan atau sedang menghadapi peperangan generasi ke-6. Peperangan ini menyaratkan penggunaan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan AI, satelit, dan robotik. Kendati demikian, kehebatan teknologi itu tidak serta-merta menghilangkan peperangan langsung secara fisik atau berhadap-hadapan. Dalam teori, pertempuran itu dikenal sebagai perang generasi pertama. Kita tidak bisa lagi sekedar membayangkan peperangan
atau menghadapi musuh dengan bertemu secara langsung, face to face di medan perang, seperti pada zaman dahulu. Meskipun hal tersebut saya yakini tetap kita hadapi dalam batas-batasan tertentu, ujar Prabowo dalam pengantar buku Ekonomi Pertahanan Menghadapi Perang Generasi ke-6, karya Laksadia TNI Purnawirawan Agus Setiadi, dikutip Senin 28 Februari. Sebelumnya, Prabowo mematahkan argumen seorang jenderal TNI Angkatan Darat yang menyebut Indonesia tidak akan mengalami perang dalam kurun waktu dekat. Penegasan itu berkaca pada pengalamannya semasa menjadi taruna Akademi Militer. Mantan Danjen Kopassus tersebut menceritakan, sehari sebelum pelantikan lulus taruna, seorang jenderal dari Jakarta datang ke Lembah Tidar Magelang. Di hadapan para taruna, sang jenderal memberikan ceramah kepada para calon perwira. Intinya, jenderal tersebut meminta para taruna rajin belajar. Tidak hanya ilmu militer, tetapi juga sosial politik dan lainnya. Ini karena Indonesia, ucapan jenderal tadi, tidak akan perang dalam waktu kurun 25 tahun ke depan. Dia bilang, para calon perwira sekalian, dalam analisis kami, Indonesia tidak akan perang dalam 25 tahun yang akan datang. Karena itulah, para taruna sekarang lebih baik belajar sospol, belajar ini dan itu. Benar nggak itu? Tentang duifungsi. Pokoknya, nggak akan ada perang. Itu saya ingat Desember tahun 1974, tutur Prabowo di acara podcast Deddy Corbuzier belum lama ini. Tetapi, ucapan jenderal tadi meleset. Pada Desember 1975, pecah perang di Timur Timur, kini Timur Leste. Pada Maret 1976, Prabowo telah selesai pendidikan kecabangan dasar. Para komando dan lainnya bahkan diterjunkan dalam operasi di wilayah tersebut. Bulan Maret, saya tiba di tim-tim. Belum 1 tahun ramalan jurnal itu. Tidak benar, ucap Prabowo. Berkaca dari pengalaman itu, lulusan Akmil 1974 ini menegaskan, Indonesia harus selalu dalam keadaan siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Meskipun dalam kondisi damai, tidak berarti potensi terjadi perang sama sekali tidak ada. Dalam buku Generasi Perang ke-6, Prabowo menegaskan semakin tinggi teknologi alutsista, jarak medan perang semakin jauh alias tak perlu lagi bertemu secara fisik. Dan jelajah rudal, misalnya bahkan bisa menembus antar benua. Belum lagi, semakin menguatnya perang cyber, digital, artificial intelligence yang bergerak tanpa batas. Tapi, memiliki dampak yang setara dengan senjata kinetik. Pendeknya, perang masa depan adalah perang berbasis kecanggihan teknologi, Revolution in Military Affairs, ucapnya. Hal senada dilontarkan mantan KSAL Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio, lulusan terbaik AAL 1981 ini, menuturkan, sekarang ini sejatinya sedang berlangsung perang dunia tanpa banyak yang menyadarinya. Bentuk perang yaitu non-kontak warfare alias perang non-kontak. Dalam sejarah peperangan umat manusia, penggunaan senjata biologi berupa kuman dan virus bukanlah sesuatu yang baru, karena telah digunakan sejak perang generasi pertama, bahkan jauh sebelum generasi perang modern, tutupnya.